Dalam kehidupan ini, tentu kita mengetahui bahwa segala sesuatu tidak lepas dengan hukum sebab akibat, di mana peristiwa yang sedang terjadi atau menimpa kita semuanya punya alasan yang logis mengapa hal itu bisa terjadi. Tidak ada orang sukses secara kebetulan, tidak ada perut kenyang tanpa asupan makanan, dan tidak ada juga orang menderita tanpa adanya alasan. Semua itu terjadi karena hukum sebab akibat, di mana setiap perbuatan kita pasti memiliki dampak, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Nah, hal yang sama juga berlaku pada kecerdasan setiap orang, yang mana mereka bisa memiliki otak cerdas disebabkan karena perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya belajar. Jadi mulai saat ini, jangan beranggapan bahwa seberapa pintar atau seberapa cerdas kita ditentukan oleh takdir. Begitupun dengan tokoh-tokoh jenius seperti Einstein, Nikola Tesla, dan lain-lain. Mereka bisa memiliki otak dengan kemampuan hebat disebabkan oleh apa yang mereka perbuat, bukan karena kebetulan. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan hal apa yang membuat mereka begitu cerdas hingga terkenal, cocok banget. Karena di video ini, si Pabe akan membongkar beberapa kebiasaan para tokoh itu hingga dikaruniai otak yang luar biasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, belajar sampai paham, bukan sekadar mengerti. Ada yang tahu Albert Einstein, fisikawan hebat sekaligus orang terkenal karena teori-teorinya? Siapa sangka ternyata di balik kecerdasannya itu, Einstein memiliki kebiasaan tertentu dalam mempelajari segala hal. Apa itu? Tidak menerima fakta yang sama. Maksudnya, Einstein selalu tidak puas dengan pemahaman yang didapat dari kebanyakan orang. Contoh, mengapa sepeda motor dapat melaju? Kebanyakan orang pasti mengetahui alasan mengapa ini bisa terjadi, di mana sepeda motor bisa melaju karena adanya mesin khusus dan bahan bakar, ya kan? Nah, beda halnya dengan Einstein. Dia tidak akan menerima fakta itu sebelum ia paham betul segala hal yang berkaitan dengannya. Misal, bagaimana mesin itu merubah bahan bakar menjadi gerak? Mengapa bahan bakarnya harus bensin? Dan mengapa setiap komponen terbuat dari besi? Intinya, Einstein selalu bertanya-tanya atas rasa penasarannya itu, sehingga hal ini membuat dia mencari jawaban untuk benar-benar paham terkait ilmu yang dia pelajari. Nah, bagi kamu yang ingin memiliki otak cerdas, mungkin kebiasaan Einstein ini perlu untuk ditiru. Kemudian selanjutnya mengajarkan ilmu yang baru. Bagi kamu yang ingin mengecek seberapa paham dirimu menguasai suatu ilmu, kamu bisa mengetahuinya dengan mencoba mengajarkan ilmu tersebut ke orang lain. Lalu lihat bagaimana reaksi serta pemahaman mereka terkait ilmu yang diajarkan. Jika mereka paham dengan apa yang kamu ajarkan, itu artinya kamu memang sudah menguasai ilmu tersebut. Sebaliknya, jika apa yang kamu sampaikan tidak dimengerti mereka, sebenarnya itu bukti bahwa kamu belum menguasai ilmu itu. Memang, mungkin di beberapa kasus seseorang tidak mampu mengajarkan ilmunya bukan karena belum menguasai ilmu tersebut, tapi boleh jadi disebabkan faktor lain seperti tidak percaya diri, malu, atau bahkan tidak memiliki bakat dalam menyampaikan segala sesuatu. Oke, balik lagi ke poin ini. Menurut studi yang pernah dilakukan, bahwa membaca, menulis, dan mengajar merupakan salah satu faktor untuk menjadi ahli dalam ilmu tersebut. Dan hal ini memang terdengar logis, lantaran mengajar dapat memperkuat daya ingat serta fungsi otak. Dan di sisi yang lain, mengajar juga dapat memperkuat pemahaman terkait ilmu tersebut. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk mengajarkan ilmu-ilmu atau pemahaman yang kita miliki, karena itu merupakan kebaikan dan bentuk respek kita terhadap orang lain. Itulah video untuk kali ini, semoga dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi kalian semua. Terima kasih.